Jadi selamat pagi semua, bagi yang baru bergabung juga. Tadi sudah disampaikan lewat stream di Classroom. Sudah kamu mulai pembelajaran kita dengan berdoa? Bagi yang belum, silakan berdoa masing-masing. Apakah presentasi ini boleh dilihat semua? Boleh, Mer. Oke. Selama presentasi ini disilakan mengaktifkan mikrofonnya ya. Karena mungkin saya perlu beberapa diskusi di dalam pembelajaran kita ya. Jadi sebisa mungkin mengaktifkan mikrofonnya. Dan izinkan nanti pembelajaran kita lewat Google Meet ini akan direkam untuk nantinya kita buat video pembelajaran untuk agar supaya yang lain boleh mempelajari apa yang kita pelajari saat ini. Jadi sebelumnya sudah dikirimkan lewat stream di Classroom bahan ajar lewat PDF. Ya, bahan ajar PDF-nya sebenarnya apa yang akan kita bahas saat kali ini. Juga ada video pembelajaran yang dibuat kemarin bersama dengan kelas 10 MIPA 2 ya. Di situ diberikan penjelasan mengenai pengukuran, lebih khusus tentang alat ukur. Nah, di akhir video tersebut saya menyampaikan bahwa akan membuat video tersendiri tentang cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong dan mikrometer skrup. Dan itulah yang akan kita buat hari ini. Jadi saat ini kita akan membahas khusus hanya tentang jangka sorong dan mikrometer skrup. Lebih khusus cara membaca hasil pengukurannya. Oke. Sudah kita mulai ya. Jadi ini adalah data mengenai jangka sorong. Ya, mengapa namanya jangka sorong? Karena boleh disorong-sorong. Ya. Jadi pada jangka sorong kalian bisa lihat pada gambar ada bagian yang namanya skala utama, bagian yang panjang, kemudian ada bagian yang boleh disorong-sorong atau digeser, ini namanya skala nonius. Kemudian rahang pengatur garis tengah luar adalah untuk mengukur diameter luar benda. Kemudian bagian atas rahang pengatur garis tengah dalam itu untuk mengukur diameter dalam benda. Kemudian di bagian paling belakang ada pengukur kedalaman ya. Dan satuan skala utamanya ada yang pakai sentimeter, ada yang milimeter. Kalau di gambar ini satuannya yaitu milimeter. 0 di situ kan ada angka 0, 10, 20, 30 sampai 100. Kalau dia menggunakan satuan sentimeter berarti akan ditulis 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ingat kembali konversi satuan ya. Dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter dan apa seterusnya. Setelah meter apa? Desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, desimeter, sentimeter, milimeter. Kemudian skala noniusnya ada 10 garis, nanti kegunaannya kita pelajari sebentar. Skala terkecilnya 0,1 mm, jadi dia bisa mengukur lebih tepat lagi dibanding mistar. Kalau mistar skala paling kecil yang bisa diukur adalah 1 mm. Jangka sorong bisa mengukur 0,1 mm. Dan nilai ketelitian atau ketidakpastian pengukurannya adalah 0,005 cm. Dari mana nilai tersebut? Nilai tersebut dari skala terkecil 0,01 cm bahagi 2. Ya, cukup jelas, ini ada juga di video pembelajaran sebelumnya. Kali ini kita langsung masuk ke bagian bagaimana cara membaca jangka sorong. Jadi perhatikan baik-baik karena nantinya akan ada latihan soal cara membaca jangka sorong ya.
Langkah pertama, perhatikan nol nonius. Terletak di mana garis nol nonius pada skala utama? Catat sebagai ukuran skala utama. Jadi ini adalah gambar hasil pengukuran dari jangka sorong. Karena mungkin gambarnya terlalu kecil, kita perbesar lagi. Kita perhatikan bagian yang berwarna merah ini. Ya. Oke. Sesuai langkah pertama, perhatikan nol nonius. Lihat garis nol nonius. Ya. Terletak di mana garis nol nonius pada skala utama? Kalau kita lihat garis nol nonius itu yang bagian bawah ya, yang nonius, bagian atas ini skala utama, berada di antara dua garis. Ya. Kalau di sini 1, yang di sini 2, ini satuannya berarti sentimeter ya. Karena kalau pakai milimeter berarti pakai 10, 20 dan seterusnya. Kalau di sini 1, berarti garis yang berwarna biru ini adalah 1,1. Garis yang berwarna hijau ini adalah 1,2. Artinya hasil pengukuran nol nonius ini berada di antara 1,1 dan 1,2 cm. Tapi yang kita baca sebagai hasil pengukuran atau kita catat sebagai ukuran skala utama atau SU ialah nilai yang kecil. Jadi nilai SU di sini atau skala utamanya itu 1,1 cm. Itulah yang kita catat pertama. Ya. Itu adalah langkah pertama. Langkah kedua. Langkah kedua adalah carilah garis pada skala nonius yang berimpitan atau segaris dengan salah satu garis pada skala utama. Jadi kita perhatikan saja garis yang ada angkanya. Yang ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 ya. Kita perhatikan garis yang panjang di bagian skala nonius. Carilah garis di bagian skala nonius ini yang segaris atau berimpitan dengan garis di skala utama. Ya. Kalau kita lihat di sini angka 0 dia tidak berimpitan kan, karena di sini terletak di antara 1,1 dan 1,2. Garis 1 tidak ada, garis 2 tidak ada. Garis 3 belum berimpitan. Garis 4 apakah ini berimpitan? Ada, Ner. Ada ya. Kalau kita buktikan juga yang lain, yang 5 tidak, yang 6 tidak, 7 sudah mulai bergeser, 8 sudah mulai agak ke tengah, 9 sudah di tengah, ya 10 apalagi. Jadi cukup jelas di sini yang segaris adalah garis ke 4. Ya. Nah, catat ukuran skala nonius atau SN dan kalikan dengan skala terkecil jangka sorong. Tadi skala terkecil jangka sorong 0,01 cm. Jadi caranya kita tulis SN nilainya garis keempat dikali dengan 0,01 cm. Maka hasilnya 0,04 cm. Ya. Jadi cari garis yang berimpitan dan kalikan dengan skala terkecilnya 0,01 cm. Di sini hasilnya 0,04 cm. Langkah terakhir, kita tinggal menjumlahkan nilai skala nonius dan nilai skala utama tadi ya. Skala utama tadi yang terukur 1,1 cm. Skala noniusnya 0,04 cm ya. Perhatikan satuannya harus sama. Kalau di atas cm, di bawah juga harus cm. Kita jumlahkan keduanya 1,1 cm tambah 0,04 cm, hasilnya 1,14 cm. Ya. Dalam hasil pengukurannya kita tuliskan 1,14 tambah kurang
0,05. Nah, 0,05 ini adalah skala ketelitian, ya. Tinggal kalian pelajari juga video pembelajaran sebelumnya, dijelaskan di situ bahwa di setiap hasil pengukuran kita tuliskan hasil pengukuran alat ukur ditambah skala ketelitiannya, ya. Jadi kalau pada jangka sorong selalu menambahkan penulisan tambah kurang 0,05 cm. Ya. Itu adalah cara membaca jangka sorong. Bagian terakhir, bagian kedua, yaitu tentang cara membaca mikrometer skrup. Yang pertama kita pelajari dulu datanya. Ya. Jadi mikrometer skrup ini sebagai alat ukur diameter benda, ya, yang tentunya lebih teliti dibanding jangka sorong. Bahkan dengan mikrometer skrup ini kita bisa mengukur ketebalan rambut. Ya. Yang perlu diperhatikan di sini pada bagian mikrometer ada sama seperti di jangka sorong, ada dua skala. Jadi pada selubung dalam atau bagian yang diam atau statis ini adalah skala utama. Kemudian ada bagian yang bisa diputar, itu adalah selubung luar atau skala nonius. Ya. Skala utama mikrometer skrup adalah milimeter. Sedangkan skala noniusnya ada 50 garis. Kalau tadi di jangka sorong ada 10 garis. 10 garis itu mewakili 1 mm. Kalau di mikrometer skrup dia ada 50 garis. Ya. 50 garis ini atau satu putaran mikrometer ini mewakili 0,5 mm. Jadi lebih teliti lagi. Jadi untuk mencapai 1 mm diperlukan 2 putaran. Ya. Dan satu garis itu mewakili 0,01 mm. Dan ketelitian atau ketidakpastiannya 0,01 mm bahagi 2 atau sama dengan 0,005 mm. Perhatikan baik-baik di ketelitian ini. Bedanya dengan jangka sorong. Kalau di jangka sorong dia 0,005 cm, tapi kalau di mikrometer skrup dia 0,005 mm. Cara membaca mikrometer skrup kurang lebih sama seperti membaca jangka sorong, ya, tapi mudah-mudahan akan lebih mudah lagi. Langkah pertama, perhatikan garis skala utama yang paling dekat dengan selubung luar atau skala nonius. Jadi ini adalah gambar hasil pengukuran dengan mikrometer skrup. Kita perbesar gambarnya pada kotak merah. Oke, bisa melihat presentasi ini? Bagian mikrometernya? Bisa, Mner. Oke. Jadi setelah kita perbesar, hasilnya seperti pada gambar, ya. Cukup jelas terlihat ada selubung dalam atau skala utama dan ada selubung luar atau skala nonius. Kalau yang skala utama dia garis-garisnya vertikal. Kalau di selubung luar atau skala nonius dia garis-garisnya horizontal. Ya. Kita baca kembali. Perhatikan garis skala utama yang paling dekat dengan selubung luar atau skala nonius. Jadi kita lihat di skala utama. Di sini ada garis 0. Yang ini karena ini satuannya milimeter, kalau di sini 0, maka garis yang di atas ini itu adalah 1 mm. Yang selanjutnya bagian kanannya berarti itu adalah 2 mm. Boleh? Kalau yang di bagian bawah, garis di bawah ini antara 0 dan 1 mm berarti dia adalah 0,5 mm.
Jadi secara berurutan ya, dari atas ke bawah, 0 yang di atas, kemudian ke kanannya yang garis di bawah adalah 0,5 mm. Kemudian di atasnya lagi ada 1 mm, di bawahnya lagi 1,5 mm, di atasnya lagi 2 mm, yang di bawahnya lagi berarti 2,5 mm. Dan yang paling dekat dengan skala Nonius adalah 2,5 mm. Ya. Garis yang ditandai dengan warna merah. Jadi kita catat ukuran skala utamanya 2,5 mm karena garis itulah yang paling dekat dengan skala Nonius, ya. Langkah kedua, carilah garis pada skala Nonius yang berimpitan dengan garis mendatar pada skala utama. Jadi di skala utama di sini ada garis mendatar atau kita sebut sebagai sumbu utama. Garis di sumbu utama yang berimpitan langsung dengan skala Nonius di sini cukup jelas terlihat ya. Yang berimpitan langsung yaitu garis 35 ya. Jadi garis 35 ini kita kalikan dengan skala terkecil 0,01 ya. Garis 35 ini kita kalikan dengan skala terkecil mikrometer skrup 0,01 mm. Jadi 35 kali 0,01 mm 0,35 mm ya. Lebih mudah dibanding membaca jangka sorong karena di sini garis yang segaris antara skala utama dengan garis mendatar cukup jelas terlihat. Dibanding dengan jangka sorong memang harus dicari terlebih dahulu. Langkah terakhir sama seperti di jangka sorong, kita tinggal menjumlahkan ya. Skala utama tadi 2,5 mm, skala Noniusnya 0,35 mm, jumlahkan keduanya menjadi 2,85 mm. Dan hasil pengukurannya, hasil pengukuran alat ukur tambah skala ketelitian 2,85 mm ditambah kurang 0,05 mm ya. Jadi itu adalah cara membaca jangka sorong dan mikrometer skrup ya. Selanjutnya nanti akan ada latihan soal untuk membahas lagi cara membaca jangka sorong dan mikrometer skrup. Oke, itu adalah pembahasannya ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di Classroom. Sebelum mengakhiri pertemuan lewat Google Meet ini, silakan mengaktifkan kamera kalian, boleh?